silakan dulu. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mohon maaf kalau suara saya agak terganggu karena adanya sariawan sangat berat ya untuk bicara saja, sangat sakit. Tapi ya karena untuk mengganti yang di atas, ya ada beberapa yang sudah dihubung tapi belum siap, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama kita akan membuka kitab Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Tadi pagi saya menyampaikan ayat yang ke-28 sampai 31. Masih berkaitan walaupun dalam penyampaian yang sedikit berbeda. Baik, yang sudah dapat boleh bilang amin. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, dapat kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya yang memberi judul pertemuan kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini, seperti domba ke tengah serigala. Kalimat ini sudah sering kita dengarkan dan juga mungkin menjadi bagian favorit. Tetapi seringkali bahwa bagaimana seperti domba ke tengah serigala selalu dikonotasikan, selalu disamakan bahwa kita berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah orang yang membenci kekristenan, atau di tengah-tengah orang yang tidak bersahabat dengan kita. Itu bisa juga kesana sebab itu berkaitan dengan konteks pada waktu itu. Tuhan Yesus memberitakan, menyampaikan kepada murid-muridnya, kalau mereka ada di tengah-tengah, katakan ahli Taurat, orang Yahudi yang membenci mereka harus bisa bijaksana. Nah, dalam konteks kita pada hari ini berbicara tentang domba ke tengah serigala, tentu kita sudah mengerti maksudnya apa. Berbicara tentang domba, pastilah itu berbicara tentang anak-anak Tuhan. Amin. Berbicara tentang domba, pastilah berbicara tentang saya dan saudara sebagai orang percaya. Dan kemudian ketika berbicara serigala, itulah orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang cenderung untuk mensolimi atau menyakiti atau menyerang kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa kalau memang domba diartikan sebagai orang percaya, kita harus sama-sama sepakat dulu, punya pengertian yang sama bahwa apakah kita sudah menjadi domba yang sungguh-sungguh domba. Nah, ini kita mau belajar supaya kita bisa memahami panggilan kekristenan kita. Sebab panggilan kekristenan kita untuk menjadi saksi, untuk membawa misi kerajaan Allah di tengah-tengah kita berada. Kalau bicara saksi adalah martir, ya. Martir ini kalau zaman-zaman dulu mereka rela mati untuk Kristus. Mereka rela untuk dibunuh demi Kristus. Nah, tentu kita masih segar dengan beberapa peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu di Sigi dan Tomoa. Tetapi poin saya bahwa martir bukan hanya berbicara mati secara syahid, tetapi martir adalah saksi bagaimana kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara semua sebagai orang percaya menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah, ini sangat penting dan sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa ketika diutus ke tengah-tengah serigala, ibarat domba, kawanan domba, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada karakter hewan di sini. Ada ular dan merpati. Nah, seringkali kita hanya melihat bagaimana seperti karakter hewan tadi untuk menjadi cerdik dan menjadi tulus. Kita lupa bahwa
pembahasan di sini bukan analogi tadi, bukan diibaratkan tadi seperti ular ataupun seperti merpati. Tetapi pokok pembahasan di sini adalah bagaimana sebagai domba, sebagai kawanan domba. Nah, ini sangat penting. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Domba ini hewan yang lemah lembut. Domba ini hewan yang penurut. Dia tidak punya pertahanan diri, apalagi punya niat untuk menyerang. Jadi domba ini dia tidak punya senjata, dia tidak punya pertahanan diri. Bahkan dia tidak punya kecenderungan untuk menyerang lawannya atau menyerang binatang lain. Pertanyaan saya, sebelum kita bertindak seperti domba di tengah serigala dan bagaimana, apakah kita sudah menjadi domba? Tidak punya pertahanan diri, bahkan cenderung menjadi sasaran binatang buas. Nah, sehingga domba perlu tuntunan dari gembala. Poin saya bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan, dibilang anak muda, sudahlah kita menjadi domba. Jangan-jangan yang terjadi kita hanya menjadi seekor serigala yang suka menyerang orang lain. Saya lihat banyak orang-orang Kristen, ya paling banyak di media sosial, ya seringkali suka menyerang orang lain. Sepertinya mungkin menyindir. Salah sedikit dia hantam orang, dia menyerang macam-macam dengan kata-kata yang sindiran, dengan kata-kata yang melukai, bahkan juga dengan hujatan, nyinyiran, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menjadi domba sementara perilaku kita yang nyata adalah serigala, punya kecenderungan untuk menyerang? Saya mau sampaikan kepada anak muda, kita di tengah masyarakat yang homogen untuk di wilayah Pontianak. Artinya bahwa kita sama-sama mayoritas adalah satu iman. Tetapi satu iman seharusnya kita menjadi domba, menjadi akur, menjadi orang yang punya kasih dengan sesama, orang yang bisa bergaul atau bermasyarakat dimanapun juga. Tetapi yang terjadi bahwa hanya slogan, yang ada adalah satu menyakiti yang lain. Apakah ini domba? Pribadi yang satu menyerang pribadi yang lain, saling menunjukkan kelebihannya untuk bermaksud menyerang orang lain. Tidak demikian. Nah, kita akan belajar di sini bagaimana sebagai domba di tengah-tengah serigala atau di tengah-tengah orang yang tidak memiliki kesaksian ataupun juga maksud yang baik atau bersahabat dengan kita. Nah, situasi seperti ini yang harus kita ada dan kita bisa bertahan, bahkan bisa membalikkan keadaan. Nah, kita akan belajar sama-sama caranya seperti apa. Sangat menarik, Tuhan Yesus mengajarkan di sini dibilang, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu." Nah, domba tidak punya pertahanan diri. Domba tidak punya kecenderungan untuk menyerang. Tetapi untuk bisa bertahan, untuk bisa ada, untuk bisa hidup, survive di tengah-tengah lingkungan katakan yang tidak bersahabat, yang pertama dia harus cerdik seperti ular. Nah, ini sangat penting. Jemaat yang dikasih Tuhan, cerdik seperti ular maksudnya begini: memiliki kemampuan menyembuhkan tujuan dan maksud. Perhatikan ular. Saya seringkali menonton National Geographic di televisi. Ya, bagaimana ketika ular di pohon, dia melingkar. Ketika dia mendekati burung, dia pelan sekali. Warnanya mirip warna kayu. Dia senyap. Kalau ada gerakan, dia diam lagi. Nanti jarak pandangnya, jarak dekalnya sudah masuk, dia baru hap. Dapat mangsanya. Dan ini sangat luar biasa, sehingga dia memiliki satu strategi. Dia sangat hati-hati untuk mencapai tujuannya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat konteks dalam murid-murid Tuhan Yesus, di sini
diceritakan atau disampaikan supaya apa? Supaya mereka punya ide yang baik dalam situasi yang sulit dan bisa ambil keputusan. Dan jawab Tuhan Yesus untuk menggambarkan kebenaran tidak gampang, berhadapan dengan ahli Taurat, berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sangat fanatik dengan Judaisme mereka. Dan mereka betul-betul bisa terancam. Zaman Rasul Paulus saja ketika dia menjadi orang Farisi, dia mencari orang Kristen untuk dipenjarakan. Hari ini kita bukan dalam situasi seperti itu. Tetapi kalau secara lebih luas, di Indonesia kita menjadi orang-orang yang seringkali bisa diumpamakan seperti domba di tengah serigala. Kalau kita yang hidup di tentena, seringkali ini bukan sebagai ancaman, tetapi berbeda dengan yang tinggal di kota lain misalnya, di mana kita sangat minoritas. Tentunya punya satu hikmat bijaksana untuk bisa survive. Tetapi yang sering terjadi bahwa di dalam kehidupan kita yang homogen seperti ini, sulit untuk menjadi domba yang bijaksana, tetapi malah menjadi batu sandungan dengan orang-orang Kristen yang lain. Saya biasa lihat dalam, katakanlah, seringkali antar sama-sama orang Kristen perang dogma, merasa diri kita yang paling benar tentang doktrin, dogma, dan seterusnya. Bahkan dalam tata cara ibadah, saya bersyukur bahwa di gereja kita ya tidak seperti itu, kita bisa ada di mana-mana. Tetapi ada sebagian orang-orang Kristen ketika mau bergaul beribadah dengan orang lain, dia tidak mau karena berbeda dogma, berbeda doktrin. Padahal Alkitabnya sama. Saya mau katakan bahwa kita di tempat ini janganlah demikian. Sebab kita disuruh untuk menjadi domba, tidak punya pertahanan diri, bukan untuk menyerang. Bahkan juga kita menjadi seekor domba, kita harus bisa berhati-hati dimanapun kita berada. Saya kalau di Palu dulu diundang misalnya tahlilan, saya hadir, ya. Diundang misalnya ada acara syukuran, misalnya kalau misalnya anak-anak di gunting rambut akikah, ya saya hadir. Ada orang-orang Kristen yang tidak mau seperti itu. Ini sangat keliru. Bahkan di daerah kita saja yang nyata-nyata kita dengan orang Kristen, ada orang-orang Kristen tertentu ketika diundang syukuran saja ke yang beda gerejanya, katakanlah itu mungkin syukuran baptisan, tidak mau tinggi. Kenapa? Karena berbeda dengan pola baptisan kita. Wah, ini bagi saya terlalu keterlaluan. Bagaimana untuk kita menjadi domba di tengah-tengah serigala? Untuk di antara kita saja tidak menjadi berkat. Dan saya mengatakan demikian bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya persepsi yang tajam dan mampu melihat jauh ke depan untuk kita bisa menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil tindakan dalam berbagai hal, maka kita harus pikirkan baik-baik, kita harus waspada, kita harus berhitung, kita harus berhikmat. Apalagi sekarang dunia politik yang semakin memanas menjelang pilkada. Ya, sini anak-anak muda yang mungkin yang sudah 17 tahun sudah mulai memilih. Saya mengatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan terjebak dalam dikotomi pilihan kita. Karena kita memilih si A atau si B atau si C, maka kita menjalankan si, kalau kita A, kita menjalankan B atau C. Kalau kita B, kita menjalankan A atau C. Kalau kita C, kita menjalankan A atau B. Ada demikian. Nah, sebagai orang percaya, kita harus bisa bijaksana mengambil sikap. Nah, ini sangat penting. Supaya kenapa? Kita tidak menjadi sandungan. Jangan sampai kita dengan kita saja sudah mulai gontok-gontokan. Padahal menjadi domba ini tidak punya kecenderungan untuk menyerang, karena dia tidak punya pertahanan diri. Maka di dalam kecerdikan domba cerdik seperti ular, maka kita harus punya satu kemampuan untuk berwaspada atau untuk hati-hati dalam berujar, dalam menulis kata-kata di media sosial, apalagi dalam bergaul.
anak-anak muda, ya memang kalian masih muda, ya kalau menjadi domba di tengah-tengah serigala, ya harus jadi domba beneran. Jangan-jangan kita bukan jadi domba malah serigala, ya sudah sulit dibedakan mana domba mana serigala, semua serigala. Nah tidak demikian, kita harus menjadi domba, jangan kita suka menyerang orang lain. Saya biasa lihat di dunia anak muda, ketika katakanlah ada seorang biasa cewek, kalau cowok jarang saya cerita di medsos, ya. Ketika dia suka dengan cowok yang satu, dia sudah mulai bersinggung di medsos. Dia mulai jago. Saya biasa ikut saja lihat, ya. Memang bukan cuma di seputaran Genteng, bahkan yang saya lihat semua ya di dunia medsos, masing-masing dia menyerang sini. Dia menjelekan yang satu. Nah, ini prinsipnya bukan dia sebagai domba, tapi dia sebagai seorang serigala, maunya menyerang, punya naluri untuk menyerang. Dan tentunya ini tidak akan menjadi berkah dimanapun kita berada. Karena ketika kita menjadi domba di tengah-tengah serigala, itu ada harga yang harus kita bayar. Karena domba di tengah serigala itu dibekali dengan hikmat, bijaksana untuk melihat ke depan. Dan untuk anak-anak muda memang belum seperti saatnya untuk menjadi domba yang bijak karena masih dalam taraf belajar. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa visi gereja kita untuk menjadi dewasa dalam iman, harap dan kasih, sehingga untuk menjadi domba itu menjadi domba yang baik adalah sasaran kita. Domba yang mendengarkan suara gembalanya. Gembala yang agung kita itu gembala Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya sebagai perwakilan. Jadi ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu sudah didahului untuk mengarahkan jemaat, untuk mengarahkan domba kepada apa yang harus dia ikuti, kepada prinsip apa yang harus dia pegang, supaya jangan salah arah. Tapi biasa ada domba yang suka menanduk pemimpinnya, seperti di sini tidak ada. Tapi seringkali tempat-tempat lain, bahwa begitu banyak saya melihat bahwa ada domba, katakanlah jemaat, yang tidak mau mendengarkan suara gembalanya. Dia bilang dia hanya mendengarkan Tuhan Yesus, benar. Tetapi Tuhan Yesus kan hari ini tidak dilihat. Yang kita lihat kebenaran. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada otoritas, itulah pemimpin. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh pemimpin, selama dia mengikuti kebenaran firman Tuhan, itulah harus menjadi arah tujuan kita. Nah, di dalam hal-hal beribadah pun juga seperti ini harus demikian. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh otoritas di dalam hal kerohanian. Supaya kenapa? Kita jangan salah arah. Nah, hari ini kita bersyukur bahwa gereja kita masih bisa beribadah seperti ini. Saya tidak tahu kalau ke depannya, karena dengan angka yang sudah mencapai 94 tadi, bahkan sudah naik lagi 99 kalau salah sehari, ini sudah memprihatinkan. Kita menjadi domba yang baik tentunya harus mengikuti ketentuan prokes, sehingga saya dekatkan ke depan supaya semua jemaat yang datang pakai masker. Kita menjaga diri, bukan berarti kita takut tertular dari orang lain. Tetapi jangan sampai kita juga mungkin tanpa gejala kita membawa sesuatu ke orang lain. Nah sehingga dengan situasi seperti ini, ketika ada prokes pemerintah, maka kita harus taat. Amin. Nah hari ini tentena sudah naik berapa? Saya tetap 4 atau berapa? Saya merindukan semua kita untuk menjaga prosedur kesehatan dengan baik. Di luar 3M, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Harus dilakukan, tetap jaga kesehatan. Kita berdoa supaya kita terlindungi semua. Kalaupun ada bagian keluarga kita yang terpapar, kita berdoa untuk mereka, bukan untuk dikucilkan. Sebab kemungkinan ini sangat besar. Nah, saya tidak tahu ke depan apakah nanti kita masih akan ibadah Natal yang direncanakan tanggal 11 atau minggu depan ibadah, tinggal tunggu dari pemerintah apa yang akan disampaikan. Tetapi poin saya bahwa selama kita diberikan waktu untuk beribadah, kita beribadah dengan baik. Amin. Ada arahan-arahan dari gereja, dari pemimpin untuk kita ikuti. Ya memang tidak salah juga kalau kita, karena keadaan kita ibadah di rumah, karena keadaan kita bisa live streaming.
Tapi ketika kita live streaming benar. Jangan dianggap ada live streaming padahal ada di Torau, ada di Siuri, ada di mana-mana. Atau mungkin juga kita misalnya melakukan ibadah, tapi kita tidak mengikuti arahan gereja, suara dari mimbar yang kita pakai metode yang lain. Nah ini tentunya akan berseberangan dengan prinsip bagaimana kita menjadi domba yang bisa dituntut oleh gembala, yang benar-benar hidup di tengah-tengah serigala, kemudian kita bisa mempunyai hikmat bijaksana dalamnya. Itu poin yang pertama. Ya, poin yang kedua, Alkitab bilang bahwa bukan hanya cerdik seperti ular, dan yang kedua tulus seperti merpati. Nah, sangat menarik di sini bahwa kata tulus artinya tidak tercampuri yang jahat. Itu satu. Yang kedua bersih dari kelicikan. Yang ketiga sederhana. Yang keempat tiada maksud untuk menyerang atau melukai. Yang kelima tidak berbahaya bagi siapapun. Nah, luar biasa. Berarti sih memperjelas sebagai domba di tengah-tengah serigala selain harus cerdik, harus juga tulus. Nah, tulus ini mempunyai pengertian yang sangat luas. Seseorang yang tulus, dia tidak tercampur dengan yang jahat. Dia bersih dari kelicikan, dia sederhana, tiada maksud untuk menyerang atau melukai, bahkan tidak berbahaya bagi siapapun. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai domba kita bisa berlaku tulus dimanapun kita berada? Itu pertanyaannya. Sebab seringkali kalau dikatakan tidak tercampur dengan yang jahat atau bersih dari kelicikan, malah kita bisa jadi provokator di mana-mana, atau bisa juga kita licik untuk menyerang atau menjatuhkan orang lain. Tetapi perhatikan, seekor merpati, dia punya sifat tiada maksud untuk menyerang. Ya, saya biasa kalau lewat di kerumunan merpati itu banyak, dia banyak berkerumun, mau ditabrak saja tidak ada takut. Nanti sudah dia baru terbang. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak punya prasangka, dia tidak punya satu firasat bahwa dia akan mendapat celaka dari pihak kedua. Nanti sudah dekat baru dia sadar. Bahkan pernah ada juga merpati yang dapat tabrak. Nah, ini menggambarkan bahwa betapa menjadi domba yang sungguh-sungguh luar biasa, bahwa dia juga harus punya sifat seperti merpati yang tulus. Nah, ini Bapak Saudara menjadi hal yang tidak gampang bagi kita untuk menjadi tulus dimanapun kita berada. Seringkali kita menjadi jemaat yang sulit untuk mendengarkan suara gembala. Seringkali kita jemaat yang menjadi jemaat yang tidak mau tidak mau diatur atau tidak mau mendengar pimpinan dari apa yang dikatakan dari mimbar ataupun juga dari arahan seorang gembala, bahkan cenderung untuk menyerang balik. Nah, ini tentunya hal yang sangat-sangat tidak menunjukkan seperti seekor domba yang tulus. Dan saya mengatakan bahwa tulus seperti merpati, biarlah kita menjadi pribadi yang sangat memahami akan apa makna ketulusan. Tuhan Yesus, dia pribadi yang luar biasa. Ketika dia menyerang, bukan menyerang, maksudnya memberikan sanggahan kepada orang-orang Farisi, dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya bahwa jangan diikuti kelakuan mereka, tetapi apa yang mereka katakan yang baik, dengarkanlah mereka. Betapa luar biasa hal ini. Dan oleh karena itu, ya contoh-contoh dalam kehidupan kita, ketika kita katakanlah seorang anak muda, ya, dimanapun kita berada, kita tulus. Seringkali kita ketika melihat orang saja yang modelnya beda dengan kita sudah mulai penuh dengan rasa curiga. Katakan mungkin orang berpakaian barangkali dia setengah tiang, kemudian dia mungkin berjanggut atau apa gitu, jangan-jangan siapa ini? Kita mulai rasa curiga. Saya terbiasa hidup di orang-orang yang berbeda. Tapi saya rasa ketika saya melakukan hal yang baik, tidak punya rasa curiga, tendensi untuk sesuatu yang jahat, saya bisa diterima di mana-mana. Oleh karena itu sebagai anak hamba Tuhan, untuk akun saya di media sosial, saya sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah menunjukkan sesuatu yang sifatnya identitas saya sebagai hamba Tuhan. Adapun kata-kata itu dengan kata-kata yang umum.
bukan takut ataupun juga bukan karena tidak punya kemampuan untuk bersaksi, tetapi dunia saya itu sangat luas, punya teman-teman segala macam keyakinan kepercayaan, dan saya bisa diterima dimanapun juga. Kenapa? Karena yang tadi tidak punya sesuatu hal prasangka buruk yang lain kepada orang lain, dan juga tidak pernah juga mengesankan sesuatu kecurigaan, tendensi yang buruk kepada orang lain, sehingga kita bisa diterima. Dan saya berharap bahwa dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan, maka kita mampu untuk memperlihatkan dunia lain bahwa siapa kita. Ketika kita menunjukkan identitas kita domba, tapi kita cerdik dan juga tulus di sana. Dimanapun kita berada, anak-anak muda, ya, bukan berarti kita misalnya bergaul sembarangan. Kita boleh bergaul siapapun juga, mungkin dengan pemabuk, situ mungkin dengan pesina, tidak masalah, selama kita mampu menjadi berkat. Kalau kita akan terseret, mendingan jangan. Tuhan Yesus, dia bisa berada di tengah-tengah pemungut cukai, dia bisa ada di tengah-tengah orang berdosa, tetapi dia mampu menunjukkan eksistensinya sebagai anak Allah yang hidup. Nah, ini juga bagi saya dan saudara dimanapun kita berada, kita juga mampu menunjukkan kesaksian kita sebagai orang percaya. Amin. Jaga kata-kata kita, jaga sikap kita, jaga juga mulut kita atau jari-jari kita ketika ada di medsos, sebab orang akan melihat siapa kita dari apa yang kita katakan dengan bagaimana sikap kita. Dan kalau kita menjadi domba, tentunya kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, malah satukan, kita sama dengan serigala. Bagaimana kita bisa cerdik? Bagaimana kita bisa tulus? Oleh karena itu pada sore hari ini, mungkin dia terlalu panjang lebar apa saya sampaikan karena kondisi saya yang tidak terlalu maksimal, tetapi biarlah apa yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik, kemudian diaplikasikan untuk kehidupan kita hari-hari, dan kemudian dilakukan sehingga apa yang Tuhan katakan untuk menjadi domba di tengah-tengah serigala, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, itu dapat kita kerjakan dan lakukan. Amin. Untuk firman Tuhan. Haleluya.